Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu guru berharap kalian tetap semangat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabmu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan di dalam kebaktian online kita. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi, duduklah yang baik. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kita akan melihat kasih Allah ketika kita boleh melihat matahari setiap pagi yang bersinar, kita juga mendengar burung-burung yang berkicau. Itu adalah anugerah dan kasih Allah yang besar. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, meninggikan nama Dia. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung pipit berkicaulah senang. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya. Mereka mengajak kita untuk bersyukur, memuji nama Tuhan yang esa. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, pikiranmu untuk dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan
Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Ya, firman Tuhan pelita hidupku. Mari anak-anak kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus boleh menolong kami untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan hari ini. Kami mau melihat perbuatan Tuhan yang besar yang telah Tuhan nyatakan bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Ya, tentang menyentuh jubah Yesus. Siapa kira-kira yang menyentuh jubah Yesus ya? Yuk, kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik. Nah, pada waktu itu ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Bukan waktu yang sangat sebentar, waktu yang sangat lama. Dia tersiksa dengan penyakitnya. 12 tahun lamanya dia menderita sakit pendarahan. Semua tabib, semua dokter sudah dijumpainya, tapi tidak ada seorang pun tabib yang ada di kota itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Dia juga sudah mencoba meminum berbagai macam obat. Nah, suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang datang melintasi kota itu. Ini suatu peristiwa yang besar. Tuhan Yesus, murid-muridnya datang melewati kota itu. Dan banyak orang yang mau melihat Yesus. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa Yesus mampu melakukan banyak mujizat. Nah, termasuk perempuan yang tadi. Ketika perempuan tadi mendengar bahwa Yesus dan rombongannya melewati kota itu, dia sangat senang sekali. Dan dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi sayang, ketika perempuan itu mau bertemu dengan Tuhan Yesus, banyak orang yang sedang mengerumuni Tuhan Yesus. Tapi perempuan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anak-anak, tahu nggak kalian arti kujamah? Kujamah artinya ku pegang. Asal ku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini memiliki iman yang sangat besar. Dia percaya di dalam hatinya ketika dia memegang jubah Yesus, maka penyakitnya akan
sembuh. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Oh, perempuan ini menerobos kerumunan yang sangat banyak itu. Dia mencoba untuk memegang Tuhan Yesus. Dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Tangannya dijulurkannya dan dia memegang jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu enggak siapa yang memegang jubahnya? Tentu Tuhan Yesus tidak tahu, karena Tuhan Yesus tidak melihat ya pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus merasakan kuasa keluar dari tubuhnya. Karena perempuan itu sudah berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Imannya terjadi. Sungguh ajaib. Sakitnya menjadi sembuh. Sakit pendarahannya selama 12 tahun itu menjadi sembuh. Pendarahannya juga menjadi sembuh. Dia sangat sukacita. Dia sangat senang. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hei, siapakah yang menjamah aku?" Kata Tuhan Yesus. "Siapakah yang menjamah aku?" Kata Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mengaku, Petrus muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Aduh guru, banyak orang yang mengerumuni dan mendesak engkau. Banyak orang yang mau ketemu sama engkau," kata Petrus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ada seorang yang menjamah aku, karena aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Nah, karena merasa perbuatannya ketahuan, maka perempuan itu berkata dan bergemetar ya. Lalu dia tersungkur di depan Tuhan Yesus dan mengaku bahwa dialah yang menjamah Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus tidak marah. Dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu perempuan itu pergi dengan sukacita. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang dia terima. Dia bersukacita karena Tuhan Yesus boleh sembuhkan dia. Kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam hidupnya. Anak-anak, yang jadi pertanyaan kita hari ini, apa sih iman itu? Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita percaya. Perempuan tadi percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitnya. Asalkan aku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Dan itu telah menjadi seperti apa yang dia rindukan. Dia telah menjadi sembuh. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 56 juga berkata, "Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh." Yesus adalah anak Allah. Dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat. Terlebih dari itu, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kamu. Dari apa? Dari penyakit dosa. Dosa sudah mengikat kita. Dan Tuhan Yesus ingin melepaskan kita dari belenggu dosa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan diselamatkan. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan boleh menjamah hati kami untuk kami menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Shalom.